Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan belajar materi tentang virus. Sejak pandemi COVID-19, kita sudah tidak asing lagi mendengar kata virus. Keberadaan virus dapat membuat kita merasakan gejala berikut ini, seperti suhu tubuh tinggi atau demam, batuk serta sakit pada saluran pernafasan. Meski kita sudah sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai media, mungkin kita masih penasaran tentang seperti apa sih virus itu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus, struktur tubuh virus, dan bentuk-bentuk virus. Yuk disimak videonya sampai habis ya. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti racun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa, mulai dari tahun 1833 hingga 1935. Berikut ini adalah sejarah penemuan virus. Yang pertama, seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer. Meyer mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Meyer kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Sejarah penemuan virus berikutnya adalah percobaan Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan Rusia, melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil, atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Percobaan Ivanovsky dilanjutkan oleh Martinus Beijering. Beijering melakukan eksperimen yang akhirnya membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijering kemudian menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya. Ternyata, kemampuan patogen tersebut sama sekali tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan. Berbeda dengan bakteri, agen penginfeksi tersebut tidak dapat dikembangbiakan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri dan tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dibandingkan dengan bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saringan atau filterable virus. Dan pada akhirnya, penelitian mengenai penyakit mozaik pada daun tembakau tersebut disempurnakan oleh Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang sekarang dikenal sebagai TMV
atau tobacco mosaic virus. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sejarah penemuan virus. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus bersifat aseluler atau bukan sel. Mengapa bersifat aseluler? Karena virus tidak memiliki membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sel. Ciri virus yang kedua adalah virus berukuran sangat kecil. Ukuran virus berkisar 0,02 sampai 0,3 mikron. 1 mikron sama dengan 1/1000 milimeter. Dan yang paling besar berukuran 200 mikron. Ciri virus yang ketiga yaitu virus hanya memiliki salah satu asam nukleat. Apa itu? Yaitu virus hanya memiliki DNA saja atau hanya memiliki RNA saja. Ciri virus yang keempat adalah virus dapat dikristalkan dan bentuknya bervariasi. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk seperti huruf T. Yang kelima yaitu virus bersifat parasit obligat. Apa itu parasit obligat? Parasit obligat artinya virus hanya dapat bereproduksi dengan memanfaatkan sel hidup atau sel inangnya. Ciri virus berikutnya adalah tubuh virus terdiri atas selubung protein atau kapsid dan asam nukleat, yaitu berupa RNA atau berupa DNA. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai ciri-ciri virus. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur tubuh virus. Nah, berikut ini merupakan gambar dari struktur tubuh virus. Ini merupakan struktur tubuh bakteriofag. Di bagian kepala terdapat kapsid dan asam nukleat. Kapsid berfungsi sebagai pelindung asam nukleat, sementara asam nukleat berfungsi untuk membawa informasi genetik. Kemudian, bagian leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Pada bagian ekor terdapat selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Serabut ekor berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Sementara lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan materi genetik yang berupa DNA atau RNA ke dalam sel inang. Berikutnya adalah struktur tubuh virus corona. Virus corona terdiri atas protein membran, protein nukleokapsid, protein jarum, dan protein amplop sebagai penyusun kapsidnya. Kemudian, asam nukleat virus corona adalah RNA. Berikut ini merupakan struktur tubuh virus dari virus jenis lainnya. Di sini dapat kita lihat ada virus influenza, tobacco mosaic virus, dan adenovirus. Pada virus influenza terdapat sampul membran, kapsid, glikoprotein, dan RNA. Sementara pada tobacco mosaic virus terdapat kapsomer penyusun kapsid dan RNA. Pada adenovirus terdapat kapsomer, glikoprotein, dan DNA. Dapat kita amati bahwa struktur tubuh virus memiliki perbedaan antara yang satu dengan virus lainnya. Dan kapsid pada virus
dapat memberi bentuk pada tubuh virus, sehingga bentuk tubuh virus dapat bervariasi. Itu tadi merupakan penjelasan tentang struktur tubuh virus. Berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk virus. Bentuk virus yang pertama yaitu berbentuk batang, misalnya pada TMV atau tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau. Bentuk virus yang ketiga yaitu berbentuk seperti peluru, misalnya pada rhabdovirus atau sering kita kenal dengan virus rabies. Virus rabies dapat menginfeksi hewan seperti anjing dan kucing. Selain itu, virus rabies juga dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Bentuk virus yang ketiga yaitu virus berbentuk bulat atau bola, misalnya pada virus HIV. Sudah kita ketahui bahwa virus HIV menyebabkan penyakit HIV dan AIDS. Bentuk virus yang keempat yaitu berbentuk seperti filamen atau benang, misalnya pada virus Ebola. Virus Ebola dapat menyebabkan pendarahan parah, kegagalan organ, dan dapat menyebabkan kematian. Manusia dapat menyebarkan virus ke manusia lain melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah. Yang terakhir adalah bentuk virus polihedral, misalnya pada adenovirus. Adenovirus merupakan virus yang menyebabkan berbagai infeksi. Virus ini diketahui dapat menyebabkan infeksi yang bersifat ringan, ada juga yang bersifat berat pada tubuh. Adenovirus dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atas, saluran pencernaan, mata, dan sistem saraf. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang virus yang berkaitan dengan sejarah penemuan virus, struktur tubuh virus, dan bentuk-bentuk virus. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang reproduksi virus dan peranan virus dalam kehidupan. Pembelajaran pada video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Tetap semangat, terus belajar, kejar cita-cita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.